我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu memenuhi kolom komentar dan stay di sini kuilah. Nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan dokter peri kecil yang memurnikan gas beracun dan Xiaoyan yang masuk dalam mode pelatihan setelah berhasil mengambil manik api. Sementara itu di luar, suhu di langit kota Ye seketika turun bersamaan dengan salju yang berterbangan ke segala arah. Seketika banyak orang di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura luar biasa dan dingin yang mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang tersebut. Setelah itu, beberapa dari mereka pun seketika berpencar membentuk penghalang udara dingin hingga mengakibatkan tidak akan ada orang yang bisa masuk ataupun keluar. Setelah kubah penghalang terbentuk, tiba-tiba terdengar suara yang meminta klan Ye untuk menyerahkan wanita racun yang menyedihkan bersama dengan kelompoknya. Jika tidak, maka klan Ye akan dihancurkan hari ini. Mendengar perkataan tersebut, kegemparan pun seketika terjadi di antara masyarakat yang berserakan. Pembicaraan samar-samar seketika terdengar ketika mereka terkejut bahwa yang datang adalah Tian Xuangzi yang merupakan seorang elit Dozun dan pemimpin dari lembah sungai es. Kedatangannya ditemani dengan Tianxi yang merupakan salah seorang tetua bersama dengan pasukan yang sangat besar. Sementara itu di sisi lain, semua anggota dari klan Ye sedang melihat barisan di langit dengan ekspresi terkejut, terutama dengan Yezon dan beberapa sesepuh lainnya yang wajahnya benar-benar terlihat putih pucat. Mulut Yezong pun sedikit bergetar dan tanpa sadar ia pun segera menyebut nama Tian Xuangzi. Yezong pun benar-benar terkejut dan kebingungan dengan apa yang diminta oleh lembah sungai es. Sejak kapan klan Ye mereka menyembunyikan wanita racun yang menyedihkan? Tak lama salah seorang tetua segera berkata, apakah mungkin wanita racun yang menyedihkan tersebut berada di antara kelompok Xiaoyan? Yezong dan beberapa tetua lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu hingga akhirnya tubuh mereka pun gemetar. Saat ini mereka akhirnya benar-benar mengerti siapa pelaku dari semua ini. Di sisi lain yang tak jauh dari sana, Tian Huozunzi segera meletakkan tangannya di belakang dan matanya segera menyipit menatap ke arah langit. Ia pun dapat merasakan bahwa sosok yang hadir adalah seorang elit di tingkat Dozun. Tian Huozunzi menggelengkan kepalanya kemudian bergumam bahwa mereka benar-benar masih dapat menemukan tempat ini. Baru saja gumaman Tian Huozunzi keluar, ia pun tiba-tiba menoleh dan menatap seorang pemuda yang berdiri tegak di atas gedung. Melihat sosok yang akrab, Tian Huozunzi pun segera melesat dan berpindah tepat di samping Xiaoyan. Ia pun segera bertanya bagaimanakah kabar dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun menjawab bahwa dokter peri kecil akan segera selesai melakukan pemurnian gas beracun. Namun ia tidak bisa bertarung untuk saat ini. Ekspresi muram seketika melintas di mata Tian Huozunzi, kemudian ia pun berkata bahwa kali ini lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Sepertinya ia kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua tersebut. Situasi saat ini bukanlah situasi yang baik dan jika ia ditahan oleh Dozun, Tianxi pasti akan menyerang ke arah Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan saat ini juga kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Terlebih lagi masih ada beberapa tetua lembah sungai es yang sama kekuatannya. Xiaoyan pun mengangguk karena ia juga mengetahui bahwa mereka telah turun ke dalam situasi yang berbahaya. Setelah itu, Xiaoyan pun menoleh ke arah Yezong yang terlihat pucat dan berkata bahwa permasalahan ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, klan Ye tidak akan terlibat di dalam pertarungan yang akan segera terjadi. Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah Tian Huozunzi kemudian bertanya apakah Tian Huozunzi berani berhadapan dengan lembah sungai es bersama dengan Xiaoyan. Tian Huozunzi pun tertawa kemudian berkata bahwa ia bahkan pernah melihat elit Doseng pada saat itu. Oleh karena itu, barisan seperti ini tidak akan membuat ia mundur. Xiaoyan pun tertawa, kemudian ia pun segera mengangkat kelapanya dan melihat banyak sosok putih yang bergantung di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hati Xiaoyan karena ia tidak pernah takut melawan siapapun sejak ia tiba di dataran tengah. Seketika Xiaoyan pun melangkahkan kakinya di udara kosong dan melesat ke langit lalu berhenti di depan kelompok Tianxi.
Bersamaan dengan itu, Tianhuo Zunzi pun mengikuti Xiaoyan dari belakang. Setelah itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan ledekan dengan berkata bahwa iblis tua Tianxi benar-benar telah melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali mereka bertemu. Tidak terduga bahwa kali ini ia memanggil begitu banyak bala bantuan untuk menghadapi Xiaoyan. Ekspresi Tianxi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika ia mendengar ejekan dari Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mendapatkan keuntungan setelah berlindung dari seorang elit Dozun. Begitu Xiaoyan mendarat di tangan Tianxi, maka ia akan membuat Xiaoyan mengerti apa yang disebut dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar hal itu, Tianhuo Zunzi pun segera tertawa kemudian meledek Tianxi dengan berkata bahwa seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Mendengar perkataan dari Tianhuo Zunzi, sosok pria tua berpakaian putih segera menatap ke arahnya kemudian tertawa dan berkata bahwa teman ini seharusnya adalah menjadi orang yang mengalahkan Tianxi. Bolehkah ia tahu siapakah nama dari teman ini? Tianhuo Zunzi pun tanpa basa-basi segera mengungkapkan bahwa ia bernama Tianhuo. Mendengar hal itu, pria tua pun tersenyum kemudian ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah tetua pertama lembah sungai es bernama Tian Xuangzi. Masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai es miliknya dengan nona racun yang menyedihkan. Apakah Tianhuo Zunzi setuju jika ia meminta Tianhuo Zunzi untuk tidak ikut campur? Tianhuo Zunzi pun tertawa namun ia tidak menjawab dan yang ia lakukan hanyalah menggelengkan kepala. Melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Tianhuo Zunzi, Tian Xuangzi seketika berkata jika itu permasalahannya maka ia hanya bisa menghentikan Tianhuo Zunzi. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, ia pun muncul 10 meter dari Tianhuo Zunzi. Matanya terkunci pada Tianhuo Zunzi dan ia bahkan tidak melirik ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Tianxi tatapannya berubah menjadi sangat gelap dan kejam. Kemudian ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin melihat siapa yang akan menyelamatkan Xiaoyan kali ini. Saat Tianxi hendak menyerang, tiba-tiba kabut hitam pekat muncul dan berkata kepada Tianxi bahwa orang ini adalah target dari Hall of Soul. Bolehkah kali ini ia menangani sosok yang merupakan target dari Hall of Soul? Ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam tersebut telah muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat ia melihat kabut hitam dari kejauhan. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah orang dari Hall of Soul. Menanggapi hal itu, sosok hitam segera berkata bahwa sungguh tidak terduga hanya beberapa tahun sejak terakhir mereka bertemu tetapi Xiaoyan telah maju ke kelas Dozong. Mata orang tua tersebut untuk memilih murid benar-benar sangat bagus. Namun terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, ia tetap ditangkap oleh pelindung ini. Niat membunuh yang mengejutkan segera muncul dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi. Saat ini Xiaoyan dapat dengan jelas menyadari bahwa sosok tersebut merupakan pelindung Wu. Setelah cukup lama, Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya pun menjadi sedikit lebih serak karena emosinya yang berfluktuasi. Ekspresi Xiaoyan saat ini benar-benar serius dan mematikan hingga akhirnya ia pun melambaikan tangannya dan seketika Earth Demon Puppet muncul di hadapan Xiaoyan. Seketika pelindung Wu pun terkejut dan bertanya-tanya apakah ini sebenarnya adalah boneka. Tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun Xiaoyan masih saja bisa mengandalkan kekuatan luar. Menanggapi hal itu, Tianxi segera berkata kepada Protektor Wu bahwa boneka ini bisa menandingi bintang 8 Dozong. Namun Protektor Wu bisa tenang karena ia akan berhadapan dengan boneka tersebut. Yang perlu Protektor Wu lakukan hanyalah menangkap bocah sialan ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera meledek pelindung Wu dan berkata bahwa ia harus tenang karena ia tidak akan menggunakan boneka tersebut untuk berurusan dengan Protektor Wu. Saat ini Xiaoyan bisa merasakan bahwa pelindung Wu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, ia seharusnya berada di sekitar level bintang 8 Dozong. Kecepatan pelatihan ini benar-benar cukup bagus. Dari kelihatannya setelah menangkap Yao Lao dan kembali ke Hall of Soul benar-benar menguntungkan dirinya. Protektor Wu pun tersenyum tipis kemudian berkata bahwa lidah Xiaoyan masih saja setajam sebelumnya. Dengan segera ia pun melangkah maju dan suara logam berdentang dipancarkan dari kabut hitam. Setelah itu, rantai logam hitam bersama dengan kabut hitam segera mengelilingi tubuh Protektor Wu dan kilatan dingin melintas di ujung rantai. Ia pun berkata agar Xiaoyan tetap tenang karena ia akan dapat melihat Yao Chen sesegera mungkin.
Pada saat itulah Protektor Wu akan memberitahu orang tua tersebut bahwa tidak ada seorang pun yang diinginkan oleh Hall of Soul miliknya dapat melarikan diri. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiaoyan dan api giok hijau perlahan keluar dari tubuhnya bersamaan dengan tangan yang terkepal dan pedang besar milik Xiaoyan segera muncul. Bersamaan dengan itu, rantai hitam pun segera melesat ke arah Xiaoyan hingga akhirnya Xiaoyan menggeser kakinya dan menghantamkan pedang ke arah rantai. Seketika api hijau giok yang melapisi pedang pun berhasil memotong rantai membuat Protektor Wu dipenuhi dengan keterkejutan. Ia pun tersenyum dingin hingga akhirnya mengeluarkan 10 rantai hitam yang segera melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan seketika menyipit saat tombak rantai berwarna hitam menghilang dan kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah. Xiaoyan pun mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler Six Joint Fire. After image dari pedang pun segera muncul setelah Xiaoyan mengayunkan pedang besarnya. Benturan dengan suara keras yang mengejutkan pun seketika muncul. Riak energi besar dan dahsyat menyebar dengan cara seperti cincin ke segala arah. Menanggapi hal itu, Protektor Wu tersenyum kemudian berkata hanya 2 bintang dozong saja berani bertabrakan langsung dengan pelindung ini. Saat ini sepertinya Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun mengeluarkan teknik perubahan misterius api langit tahap pertama. Api pun seketika melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya kembali masuk. Menyadari hal itu, Tianxi di sampingnya sedikit terkejut karena menyadari bahwa perubahan misterius api langit merupakan teknik yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Tianxi pun segera berteriak kepada pelindung Wu dan memberitahu bahwa ia harus berhati-hati. Perubahan misterius api langit ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Ia tidak tahu bagaimana teknik tersebut bisa mendarat di tangan Xiaoyan. Jika teknik rahasia ini dilepaskan hingga perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan meningkat 3 bintang. Menanggapi hal itu, Protektor Wu hanya tersenyum kemudian berkata bahwa itu hanyalah 3 bintang. Teknik tersebut tidak akan cukup untuk membiarkan bocah ini lolos dari pelindung Wu. Di sisi lain, Xiaoyan bertindak seolah-olah ia tidak mendengar percakapan keduanya. Setelah itu, segel di tangan Xiaoyan pun sekali lagi berubah dan ia segera mengeluarkan teknik perubahan misterius api langit perubahan kedua. Aura Xiaoyan pun terus membumbung setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini bahkan ekspresi Tianxi dan Protektor Wu benar-benar berubah. Hal itu dikarenakan aura Xiaoyan saat ini sudah melonjak ke titik di mana itu mendekati tingkat bintang 6. Tianxi pun bergumam bahwa bocah ini sebenarnya memiliki 2 jenis api surgawi. Tidak heran ia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar ketika ia menggunakan perubahan misterius api langit. Ia benar-benar terkejut karena perubahan misterius api langit yang terdiri dari 2 jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang bahkan Tang Zhen dari Burning Flame Valley tidak memilikinya. Di sisi lain, mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Protektor Wu saat kabut hitam berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajah Xiaoyan perlahan menyebar hingga akhirnya ia mengeluarkan teknik perubahan misterius api langit perubahan ketiga. Api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan di depan banyak mata yang terkejut sebelum akhirnya ditarik dan menyusut kembali ke dalam tubuh Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Aura yang luar biasa kuat perlahan-lahan meletus dari tubuh Xiaoyan seolah-olah baru saja dibangunkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan perkasa ini. Seketika wajah Xiaoyan pun berubah menjadi merah cerah dan ia merasakan sedikit keterkejutan. Ia tidak berpikir bahwa letusan 3 jenis api surgawi akan menciptakan energi yang begitu dahsyat. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah setelah seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Setelah tubuhnya berangsur-angsur beradaptasi dengan energi liar dan ganas semacam ini, bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara sejuk dengan lembut. Jika tubuh Xiaoyan belum disempurnakan oleh banyak harta alam, kemungkinan ia bisa melupakan menggunakan untuk menghadapi lawan. Xiaoyan tentu akan menderita serangan balasan dan mati setelah baru saja menggunakan benda ini. Tak lama seteguk darah panas dimuntahkan dari mulut Xiaoyan. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memucat dan gelombang demi gelombang rasa sakit yang dibawa oleh energi liar dan kekerasan yang beredar berangsur-angsur berkurang. Setelah ditempa oleh sejumlah bahan obat dan harta alam yang tidak diketahui, kekuatan fisik Xiaoyan kemungkinan besar adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dozong tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam tidak heran bahwa Tang Zhen menginstruksikan Xiaoyan untuk menghindari menggunakan 3 perubahan kecuali ia tidak punya pilihan. Ternyata kata-kata Tang Zhen memang penuh dengan kebenaran.
Saat ini berdasarkan tebakan dari Xiaoyan, kekuatannya kemungkinan telah mencapai level bintang 7 Douzong. Dengan kata lain, perubahan misterius api langit telah menyebabkan kekuatannya meningkat 5 bintang. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun berkata kepada Protektor Wu bahwa ia akan mengambil kehidupan dari Protektor Wu hari ini. Bersamaan dengan kata-kata tersebut terlontar, tiba-tiba tubuh Xiaoyan segera menghilang, membuat Protektor Wu seketika terkejut. Rasa dingin melonjak ke dalam hati Protektor Wu hingga akhirnya ia pun buru-buru menarik diri dengan cara yang seperti kilat. Tepat ketika Protektor Wu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sosok seperti hantu tiba-tiba muncul dengan pedang berat yang segera dilesatkan ke arah Protektor Wu. Ia pun dengan cepat bergerak dan berhasil menghindari serangan Xiaoyan, namun panas dari pedang membuat ia seketika terkejut. Tubuh Protektor Wu pun dengan cepat bergerak mundur setelah serangan Xiaoyan meleset dan tanpa sadar tubuhnya mengeluarkan keringat. Ia bergumam bahwa kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia tersebut. Bahkan saat ini ia benar-benar tidak bisa mengikuti pergerakan dari Xiaoyan. Protektor Wu pun segera berteriak hingga akhirnya banyak rantai yang melesat dari tubuhnya, kemudian disusul dengan kabut asap yang melapisi rantai. Segel di tangannya segera berubah ketika ia mengeluarkan teknik ratusan jiwa mengunci piton langit. Bersamaan dengan teriakan tersebut, banyak bayangan segera muncul dari kabut hitam. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam rantai seolah-olah terdapat mulut yang menghisap mereka semua. Setelah rantai menelan banyak bayangan, segera rantai pun melonjak ke langit dan bergabung membentuk menjadi sebuah piton. Protektor Wu pun tersenyum dingin sebelum akhirnya ia segera memerintahkan piton untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera maju selangkah, kemudian menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan teknik flame splitting tsunami. Lesatan cahaya berukuran 100 meter ditembakkan dari ujung pedang milik Xiaoyan dan segera dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang segera meletus dengan percikan api yang melesat ke segala arah. Namun serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam sedikit gemetar. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap dan dingin hingga akhirnya ia mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler Six Joint Fire. Di sisi lain, piton pun segera membuka mulutnya dan menerkam ke arah Xiaoyan. Ledakan pun segera terjadi, namun Xiaoyan tidak bergeming dan segera mengeluarkan api hijau giok yang melonjak dari tubuhnya. Tirai api pun segera terbentuk bersamaan dengan Xiaoyan yang melesat ke arah piton yang mengeluarkan kabut hitam. Kabut hitam yang ganas segera mengeluarkan asap putih ketika bersentuhan dengan nyala api sebelum akhirnya kabut pun dimusnahkan. Setelah berhasil memblokir serangan barusan, tubuh Xiaoyan pun seketika bergerak dan tepat berada di hadapan si piton. Xiaoyan segera memasukkan pedang besar ke dalam cincin penyimpanannya dan segel di tangannya seketika terbentuk dan Xiaoyan mengeluarkan teknik Open Mountain Seal. Tangan kiri Xiaoyan seketika menyerang ke depan dan membawa kekuatan yang sangat besar hingga akhirnya mendarat dengan kejam di dahi ular piton hitam. Banyak rantai di dahi ular piton hitam pun terlepas setelah telapak tangan Xiaoyan terjatuh. Tak lama tangan kanan Xiaoyan segera menyerang ke depan sekali lagi ketika ia mengeluarkan teknik si Flipping Seal. Saat ini Xiaoyan benar-benar telah menggunakan 2 segel pertama dari keterampilan segel dewa secara bersamaan. Jika Sun Er melihat penguasaan Xiaoyan yang seperti itu, sepertinya ia tanpa sadar akan terkejut. Ledakan pun seketika terjadi saat serangan kedua Xiaoyan benar-benar menghantam tubuh si piton. Akhirnya tubuh piton pun benar-benar runtuh berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pun meledak di tengah gelombang demi gelombang yang dipancarkan dari serangan Xiaoyan. Di sisi lain, Protektor Wu pun benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan setelah melihat sosok angkuh yang berada di udara. Ia tak percaya bahwa piton yang susah payah dibuatnya dapat dihancurkan oleh Xiaoyan. Sesaat sebelum Protektor Wu pulih dari keterkejutan, tiba-tiba matanya menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang hingga akhirnya ruang di hadapan Protektor Wu pun menjadi terdistorsi. Sosok Xiaoyan segera muncul dengan senyum ganas bersama dengan tangan yang berisi teratai yang indah dan cantik. Keganasan seketika melintas di wajah Xiaoyan ketika ia berkata bahwa serangan ini adalah untuk membalas dendam dari gurunya. Pada saat yang bersamaan, teratai api di tangan Xiaoyan pun segera ditembakkan dengan cara yang seperti kilat. Teratai api pun akhirnya dengan keras menyentuh tubuh Protektor Wu di depan matanya yang terkejut. Ledakan pun segera terjadi dengan suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi melonjak ke segala arah. Gelombang api bergulung dan menyebar dengan temperatur tinggi yang menyebabkan kota yang semula dingin dengan cepat menjadi hangat.
Tak terhitung jumlah mata di seluruh kota yang menyaksikan gelombang api menyebar di langit. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan kejutan karena dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik dengan sempurna. Di sisi lain, kelompok Tianxi dengan cepat menarik jarak jauh di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya sedikit berubah saat mereka melihat gelombang api yang menyebar dengan kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan oleh Xiaoyan. Rangkaian keterampilan teknik do kelas tinggi yang berkelanjutan sebelumnya memiliki kekuatan destruktif yang terlalu kuat. Tak lama, gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Hal pertama yang terlihat adalah sosok seorang pemuda dengan pakaian rapihnya. Sementara itu di seberangnya ada sosok hitam yang tergantung dan jelas sosok itu adalah Protektor Wu yang telah menderita pukulan berat dari teratai api. Namun pada saat ini kabut hitam yang menyebar di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitamnya, tubuh Protektor Wu yang agak ilusi pun segera terungkap di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seketika banyak seruan yang terdengar setelah menyadari bahwa sosok dari Protektor Wu sebenarnya adalah tubuh spiritual. Di sisi lain, Protektor Wu yang sudah tak berdaya pun seketika berpikir sepertinya ia harus kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Soul akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan. Baru saja pemikiran tersebut terlintas di benak Protektor Wu, tiba-tiba jantungnya menegang. Kakinya pun seketika menginjak tanah dan ia buru-buru untuk mundur. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat ia mundur dengan kecepatan seperti kilat. Tetapi sosoknya yang mundur tiba-tiba menjadi kaku dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan hingga akhirnya ia pun buru-buru berbalik. Tinju dengan api hijau giok yang menyala menyerang dengan kejam hingga akhirnya menabrak dada pelindung Wu. Pelindung Wu pun meminjamkan kekuatan dorong dari ledakan tersebut hingga akhirnya tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat dan berteriak meminta tetua Tianxi untuk membantunya. Sosok Xiaoyan yang seperti hantu sekali lagi muncul di depan Protektor Wu dengan senyum buas di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan pun mengepalkan tangannya kemudian menghantamkan kepalan tangan tersebut ke arah Protektor Wu. Jika pukulan ini membuat kontak, maka jiwa Protektor Wu dapat dipastikan akan hancur di tempat. Ledakan pun segera terjadi, namun tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, tiba-tiba sosok sesepuh muncul dengan cara yang seperti kilat. Tangannya yang keriput meraih tinju Xiaoyan dan dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Seketika wajah Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi suram saat melihat Tianxi yang ikut campur tangan. Xiaoyan pun tertawa dingin sebelum akhirnya kaki Xiaoyan menendang dan sebuah kekuatan tajam yang membentuk pisau segera melesat. Menyadari hal tersebut, tubuh Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa Protektor Wu, kemudian ia pun melesat pergi. Tak lama setelah itu, Tianxi pun melambaikan tangannya kemudian berkata kepada Bing Shuo dan Bing Hua bahwa bocah ini sedikit aneh. Oleh karena itu, mereka berdua harus bergandengan tangan dengan Tianxi dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkap bocah tersebut. Keduanya pun mengangguk sebelum akhirnya mereka menggerakkan tubuh dan membentuk formasi segitiga dengan Tianxi mengelilingi Xiaoyan. Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang hingga akhirnya Xiaoyan membentuk banyak segel di tangannya. Seketika, suhu di sekitarnya pun melonjak saat Xiaoyan mengeluarkan teknik Five Ring Flame Expelling Technique. Teknik mengusir 5 cincin api yang merupakan jurus pamungkas milik Tian Huo Zunzi. Xiaoyan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak Xiaoyan mulai berlatih. Oleh karena itu, ia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Do ini yang diklaim oleh Tian Huo Zunzi hampir sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian. Xiaoyan segera mengepalkan tangannya dan seketika nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan bangkit dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut dengan api setan laut dan itu bukanlah api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari Beast Flame yang lebih kuat yang pernah diperoleh oleh Xiaoyan ketika ia mengumpulkan api binatang. Api ini berasal dari tubuh Magical Beast peringkat 7, yakni si Demon Beast yang cukup kuat. Teknik api mengusir 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Namun sedikit disayangkan, saat ini Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Oleh karena itu kekuatannya akan sedikit berkurang. Namun meskipun begitu, kekuatan yang dihasilkan masih cukup untuk membakar lautan dan mendidihkan langit. Segel di tangan Xiaoyan pun berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api.
Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangan Xiaoyan dan sinar matahari dari langit menyebabkan kelompok besar api berwarna putih muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Dalam waktu yang singkat, api putih tersebut pun segera berubah menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan mengendalikan api Xiaoyan dan tambahan 2 api lain, pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan bagi Xiaoyan. Serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dan mengeluarkan raungan membuat kelompok dari Tianxi seketika terkejut. Bersamaan dengan mereka yang terkejut, tangan Xiaoyan sekali lagi dengan cepat berubah. Api hijau, api tak terlihat, dan api putih pekat perlahan muncul dari telapak tangan Xiaoyan satu demi satu. Mengikuti kemunculan ketiga jenis api surgawi ini, suhu di tempat tersebut pun meningkat secara signifikan. Tak lama, roh api singa, roh api harimau, dan roh api naga lahir dari api surgawi yang berputar. Bersamaan dengan kemunculan 5 roh api, seketika ruang di langit pun bergetar. Di sisi lain, mata Tianhuo Zunzi seketika menoleh ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa ini adalah teknik pengusir api 5 cincin. Dengan berlatih teknik do miliknya, Xiaoyan bisa dianggap telah memperoleh sebagian dari warisan Tianhuo Zunzi. Di sisi lain, ekspresi Tianxi benar-benar jelek hingga akhirnya ia memerintahkan 2 tetua untuk segera menyerang. Bersamaan dengan teriakan Tianxi, mereka pun segera membentuk segel dan seketika aura sedingin es dengan cepat melonjak membentuk 2 buah pedang yang berkedip. Seketika pedang pun dilesatkan ke arah Xiaoyan yang berdiam diri di tengah gerombolan dari 5 roh cincin api. Xiaoyan pun segera menyadari ada angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya dan menyerang ke titik fatal di belakang kepala Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya dalam menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus. Roh api serigala dan macan tutul di samping Xiaoyan mengeluarkan raungan hingga akhirnya 2 gelombang api keluar dari mulut mereka. Gelombang dahsyat yang dipancarkan benar-benar menghalangi udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif ke arah Xiaoyan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan hingga akhirnya segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Xiaoyan mengeluarkan teknik mengusir api 5 cincin dalam formasi dan seketika 5 roh api yang berada di samping Xiaoyan mengeluarkan teriakan. Gelombang energi seketika membentuk segi 5 dan mereka benar-benar menutup area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Seketika pilar cahaya pun melonjak ke langit kemudian membentuk tirai api yang mengurung kelompok dari Tianxi. Keterkejutan pun seketika melintas di wajah ketiganya hingga akhirnya mereka pun berkumpul menjadi satu. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin agung segera melonjak keluar. Di sisi lain, segel di tangan Xiaoyan seketika berubah dan tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Dengan segera nyala api 5 warna yang cemerlang menyembur keluar dan berubah menjadi lautan api yang memenuhi di dalam formasi cahaya. Ekspresi Xiaoyan benar-benar dingin dengan doki di dalam tubuhnya yang terus melonjak keluar hingga akhirnya jari Xiaoyan tiba-tiba menunjuk ke arah kelompok Tianxi. Bersamaan dengan itu, api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas saat mereka menyapu ke arah kelompok Tianxi membuat ruang terdistorsi. Menghadapi serangan dari Xiaoyan, Tianxi pun segera melemparkan tongkatnya ke udara kosong kemudian meminta kedua tetua untuk mengalirkan doki. Seketika, cermin es seputih salju benar-benar terbentuk dari aura perkasa yang dibuat oleh ketiga orang ini. Cermin es dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan segera muncul untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Setelah itu, lautan api 5 warna benar-benar datang menerkam dan menenggelamkan cermin es yang dingin dalam nyala api yang sangat ganas dan intens. Api 5 warna mengamuk dengan gila-gilaan di bawah suhu yang sangat tinggi, mengikis cermin es dan merubahnya menjadi uap. Menyadari hal itu, Tianxi pun segera meminta kedua tetua untuk mentransfer doki mereka ketika cermin es mulai pecah. Ia akan melancarkan satu serangan mematikan yang dapat membunuh bocah tersebut. Tak lama, dinding es pun benar-benar pecah membuat dua tetua dengan terpaksa segera menempelkan tangannya di punggung Tianxi. Mereka pun segera mengalirkan semua doki yang mereka miliki ke dalam tubuh Tianxi yang bersiap melakukan serangan. Setelah kekuatan Zun es bergabung di tubuh Tianxi, seketika lapisan demi lapisan es biru pudar diam-diam dipancarkan di bawah kulit Tianxi. Dalam sekejap, hal itu pun membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tianxi ketika lapisan es ini muncul. Nyala api 5 warna di sekitarnya pun seketika terdorong lebih dari 100 meter jauhnya. Bersamaan dengan itu, kabut es dingin pun segera membentuk busur dan panah yang seketika dilesatkan ke arah Xiaoyan.
Tianxi pun dengan dingin berteriak bahwa panah ini akan merenggut nyawa Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun benar-benar menjadi serius setelah melihat panah es yang berukuran 10 meter melesat ke arahnya secepat kilat. Keganasan di mata Xiaoyan pun segera melonjak, kemudian ia mengeluarkan lengan Dewa Api menghancurkan dunia. Tinju api besar segera dilesatkan dan berhantaman dengan panah es, menimbulkan ledakan yang dahsyat. Dalam benturan yang terakhir, tampaknya serangan Xiaoyan tidak mampu bersaing dengan Tianxi. Senyum sinis pun seketika muncul di wajah Tianxi setelah ia melihat serangan Xiaoyan benar-benar tidak berkutik. Namun senyum di wajah Tianxi segera ditarik setelah melihat sosok hitam yang melesat turun ke arahnya. Dengan segera, sosok tersebut pun sudah berada tepat di depan Tianxi. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius di bawah jubah Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun segera melesatkan teratai api 3 warna ke arah Tianxi. Ekspresi Tianxi pun seketika berubah menjadi jelek dan ia segera meraih tongkatnya kemudian menahan serangan dari teratai api. Ledakan pun seketika terjadi dengan gelombang liar yang menyerbu ke segala arah. Tak lama setelah itu, terlihat sosok yang tiba-tiba terbang keluar dari badai api dengan darah segar berwarna merah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulutnya. Protektor Wu yang berada di langit pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Tianxi yang dipenuhi dengan lumuran darah. Tak lama, tubuh Tianxi pun segera menabrak tanah di depan banyak tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini seluruh kota pun terdiam dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Di sela-sela keheningan tersebut, tiba-tiba ruang di belakang Protektor Wu pun berfluktuasi. Sosok Xiaoyan segera muncul dengan tangan yang menyentuh bahu dari Protektor Wu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan mengubah Protektor Wu menjadi debu jika ia bergerak lagi.